将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1481. Si Hao mengejar dengan cemas. Dia sedikit kesal, dan juga sedikit terdiam. Ini hanya sebatang obat abadi, namun itu benar-benar bertarung dengannya di atas peti kayu yang busuk, merebut peti misterius ini. Mungkinkah ia mengetahui sesuatu? Dan itulah mengapa ia membawa Si Hao ke bumi yang keji. Pada akhirnya bahkan mengambil keuntungan untuk merebut keberuntungan alaminya? Jika kamu tidak meninggalkan peti, ketika aku menangkapmu, aku akan langsung merebusmu. Si Hao mengancam. Pohon umur panjang ini sangat cepat, bergerak di permukaan. Itu bergerak melalui kabut seperti seberkas cahaya yang mengalir, sangat cepat, benar-benar tak terhentikan. Ketika mendengar ancaman ini, pohon yang berharga ini menjadi lebih cepat, jelas sangat ketakutan. Pada saat yang sama, itu juga bertindak untuk melawan ancaman Si Hao. Si Hao mengambil tindakan. Simbol petir Dao berkedip, garis demi garis petir ditembakkan, bergerak melalui bumi untuk menyerangnya. Sayangnya, obat ini terlalu cepat, meninggalkan bayangan, terus mengubah arah, menghindari semuanya. Si Hao memadatkan jejak tinju, menyerang, langsung meledakkan lapisan bumi ini. Cahaya menyilaukan dilepaskan, membuat tempat ini runtuh, melepaskan gempa bumi hebat yang hebat. Pada saat ini, wilayah pegunungan di permukaan pecah, benar-benar runtuh. Puing-puing dan hal-hal lain bergegas ke langit, meledak melalui awan. Obat umur panjang berjalan lebih cepat. Itu tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, tetapi itu adalah master pelarian, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, itu bisa melewati semua jenis batasan formasi magis. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao menggertakkan giginya dengan kesal. Obat ini terlalu licik, benar-benar meninggalkannya semakin jauh di belakang. Jika bukan karena dia mengunci auranya, dia akan lama kehilangannya. Di sana, di langit, ahli muda Kaisar Klan, pewaris Gu Klan, dan singa Fearless mengejar. Mereka melihat bahwa bagian dari wilayah pegunungan ini runtuh, asap membubung ke langit. 3 garis cahaya melesat, masing-masing setebal puncak gunung. Mereka semua menghancurkan bumi yang besar, membuat tempat ini bergemuruh. Garis-garis cahaya raksasa memasuki kedalaman bumi, membentuk jurang hitam yang mengerikan. Si Hao mengerutkan kening. Dia hampir dipukul. Hasil ini sangat mengerikan. Dia sudah berusaha mengejar obat umur panjang ini, dan sekarang dia bahkan diganggu oleh orang lain, dipaksa untuk berurusan dengan 3 ahli hebat. Apalagi setelah gangguan ini, obat umur panjang benar-benar menghilang. Si Hao kesal, bergegas keluar dari permukaan tanah, langsung mengirimkan beberapa tinju, kuat dan mendominasi. Kubah langit segera runtuh, sejumlah besar retakan memanjang ke segala arah. 3 ahli hebat menghindar, tidak menerima pukulan. Mereka mengerutkan kening, tidak ingin melawannya. Mencegat obat abadi adalah yang paling penting. Mereka khawatir akan menggunakan kesempatan ini untuk menghilang tanpa jejak. Void Replace. Pakar muda Gu Klan mengeluarkan teriakan, menampilkan jenis metode rahasia. Ruang di sekelilingnya segera beresonansi, cahaya surgawi berubah menjadi riak, menyebar ke segala arah. Itu di sana. Dia melepaskan teriakan, menunjuk ke suatu arah. Gu Klan memahami dao besar spasial, sangat sensitif terhadap kekosongan dunia. Baru saja, dia menggunakan jenis metode rahasia bawaan untuk merasakan makhluk di sekitarnya, menemukan obat umur panjang. Si Hao secara alami tidak akan ketinggalan. Dia juga bergegas. Dia memegang daun dari obat itu, jadi dia juga merasakan bahwa itu ada di sana. Selama proses itu, Si Hao sama sekali tidak sopan, mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga orang itu, mengirimkan seberkas kilat. Garis petir ini sangat tidak biasa, membawa jejak kolam petir. Kesengsaraan surgawi yang besar hampir dipandu di tempat. Hal utama adalah bahwa saat ini, Si Hao tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tidak memiliki cara untuk menghasilkan kesusahan petir yang paling kuat. Namun, meskipun demikian, singa takut-takut masih terkejut. Ketika menatap Si Hao, itu melonjak dengan niat membunuh, memutuskan bahwa itu akan membunuhnya sekarang karena dia berada di luar Imperial Pass. Mereka bertarung sambil mengejar obat umur panjang. Tak lama kemudian, mereka berpisah. Karena Si Hao memiliki koneksi dari daun,
dia memasuki tanah sendirian, mengejar pencuri itu. Dia melihat pohon itu beberapa kali, membawa peti kayu itu, menghilang tepat di depan matanya. Harus dikatakan bahwa kecepatannya benar-benar terlalu mengejutkan. Terlepas dari apakah itu 3 ahli hebat pihak asing atau Si Hao, mereka semua tertinggal. Itu karena itu adalah obat abadi, metode pelarian buminya dibawa ke titik kesempurnaan. Makhluk lain tidak memiliki cara untuk membandingkannya, bahkan kekuatan Si Hao tidak cukup kuat, setidaknya, dia lebih rendah daripada metode pelariannya. Tiba-tiba, obat abadi mengalir keluar dari permukaan tanah, mengalir tinggi ke langit. Itu terbang dalam kehampaan, kecepatan yang menakjubkan dan tak tertandingi. Ketika Si Hao bergegas juga, semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara keras dan jelas, pancaran melonjak keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa daging dan darahnya sendiri direkonstruksi. Di kejauhan, 3 ahli muda asing yang hebat juga seperti ini, daging mereka direproduksi, pulih. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka sudah jauh dari tanah suci dan bumi yang keji itu. Itulah sebabnya kelainan yang terjadi pada tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Apakah ksatria mayat hidup wanita itu pergi? Si Hao berbalik ke arah tanah suci. Dia tidak percaya apa yang disebut inkarnasi kupu-kupu selama ini, sangat percaya bahwa dia tidak menjalani mimpi orang lain. Sayangnya, dia tidak melihat ksatria mayat hidup wanita. Kali ini, dia tidak bisa merasionalisasi alasannya. Kenyataannya, ketika dia menemukan 3 kerangka di bumi yang keji, dia sudah mengerti mengapa seperti ini. Itu pasti ada hubungannya dengan tanah kuno itu, dan bukan inkarnasi kupu-kupu. Huang, serahkan hidupmu. Setelah daging dan darah diregenerasi, singa yang tak takut menjadi semakin cemerlang. Surai emasnya menggantung ke tanah. Tubuh emasnya sangat besar, rambutnya berkilau, membuatnya tampak seperti matahari. Suaranya sangat hebat, memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Jika budidayanya sedikit lebih tinggi, itu bisa membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh dari langit. Permusuhanmu terhadapku sekuat itu? Si Hao pertama-tama melihatnya, dan kemudian melihat obat abadi yang menghilang ke cakrawala. Sayang sekali, waktu mendesak. Kalau tidak, saya akan segera memusnahkan seluruh klan pengkhianat Anda. Si Hao berkata, mengejarnya lagi. Aku tidak butuh alasan untuk membunuhmu. Singa tak takut berkata dengan dingin. Dengan suara hong, cakar emas besar menampar keluar, mengelilingi bagian langit ini. Kekuatan singa yang tak takut adalah sesuatu yang sulit dipahami orang lain. Apa yang ditampilkan adalah kerajaan dalam telapak tangan dari garis keturunan biksu kuno di masa lalu. Itu membentuk dunia yang ingin membuat Si Hao tetap tinggal, benar-benar menyempurnakannya. Aku lupa memberitahumu bahwa belum lama ini, aku membunuh 3 singa emas di bumi yang keji. Ketika saya punya waktu, giliran Anda, kata Si Hao. Inti pedang di tangannya bersinar, melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Sebelum kerajaan biksu di dalam telapak tangan ditutup, pedang itu membuka alam semesta, memungkinkannya untuk bergegas keluar. Pakar klan Gu mengambil tindakan. Tombak waktu terbang keluar, menembus langit dan bumi, mengarah ke punggung bawah Si Hao. Si Hao tidak berbalik. The Imperishable Scripture muncul di permukaan inti pedang, cemerlang dan menakutkan. Dengan pergantian pedang, tombak yang menakjubkan itu ditebas. Ingat, setelah aku merebut peti kayu busuk itu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya dengan kalian semua, kata Si Hao. Dia kemudian mengejarnya lagi. Tiba-tiba, gelombang dingin yang sedingin es menyapu. Seluruh wilayah ini menjadi sangat sunyi dan dingin. Ada banyak tanaman hidup di tanah, juga membentang cukup tinggi, tetapi mereka hanya memberikan sedikit perasaan dingin. Semua pohon tampak seperti membatu, tidak bergerak sama sekali. Si Hao melaju kencang, tidak mau berhenti untuk istirahat. Benar saja, dia menemukan jejak obat abadi lagi. Dia bergegas ke wilayah ini. Saat ini, kecepatan obat abadi umur panjang menjadi sedikit lebih lambat. Itu terus-menerus dikutuk, karena terlalu lelah. Meskipun metode pelarian bawaannya tidak tertandingi, setelah dikejar seperti ini, staminanya masih mulai habis. Terlepas dari mana ia berlari, orang itu masih bisa mengejarnya, apalagi akhirnya menemukannya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Itu memasuki tanah lagi, memasuki bumi yang dingin dan mematikan. Si Hao tidak ragu-ragu, juga bergegas turun. Pada saat itu,
Dia memasuki kedalaman tanah kuno yang tenang ini, tiba di bawah tanah, mengejar obat abadi. Tiba-tiba, Si Hao merasa ada yang tidak beres. Kesuraman di sini membuat kulitnya merinding kecil, seolah-olah jiwanya akan membeku, terlalu dingin. Obat abadi tersandung seolah-olah itu adalah seseorang, hampir jatuh. Kemudian, ia bergerak melewati rintangan di jalannya sebelum berlari lagi. Sementara itu, ketika Si Hao melewati tempat ini, sebuah tangan putih mematikan muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Jenis dingin sedingin es itu sudah cukup untuk membuat tulang seseorang membeku. Ada peti mati di sini. Tiba-tiba, telapak tangan pucat pasi terulur dari kegelapan, meraih lengannya. Rasa dingin yang sedingin es itu bahkan membuat sumsum tulang seseorang membeku. Rambut halus Si Hao berdiri tegak, tidak menyangka akan menghadapi hal aneh seperti ini. Untung saja reaksinya cukup cepat. Meski lengannya bersentuhan, ia melepaskan diri, bukan dicengkeram. Ksatria mayat hidup. Si Hao segera mengerti. Tidak heran ada rasa dingin yang suram itu sebelumnya. Dia sebenarnya secara tidak sengaja memasuki vena cabang tanah pemakaman, masuk ke dalam. Sebuah raungan besar terdengar. Kabut hitam melonjak. Peti mati di belakang benar-benar terbelah, makhluk menakutkan berjuang bebas, mengejar Si Hao. Seorang ksatria mayat hidup yang telah tertidur selama bertahun-tahun tanpa henti terkejut, keluar dari peti mati untuk memburunya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa meskipun alam kultivasi ksatria mayat hidup lebih tinggi dari miliknya, itu tidak terlalu konyol, tidak dapat segera mengunci tempat ini. Si Hao tidak tertarik untuk menghadapinya, segera berbalik untuk berlari, masih mengejar batang obat umur panjang itu. Seharusnya hanya ada satu ksatria mayat hidup, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia akhirnya bergegas ke lubang ksatria mayat hidup, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Namun, berdasarkan penalaran normal, makhluk-makhluk di sini suka tetap tidur. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan bijaksana, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Obat abadi berlari sangat cepat, melarikan diri untuk hidupnya. Penampilan undead knight itu mengejutkannya, karena barusan, dia juga hampir tertangkap. Orang harus memahami bahwa itu datang tepat dari kedalaman wilayah pemakaman kuno. Itu pasti tidak ingin masuk ke tangan makhluk seperti itu lagi. Itu sudah kehilangan belalainya, setelah disempurnakan menjadi peti mati oleh Raja Pemakaman. Tiba-tiba, Si Hao menggigil dalam hati, karena aura bawah tanah di sini sangat menyeramkan. Apalagi suhunya menjadi semakin dingin, membuatnya semakin khawatir. Tiba-tiba, suara melengking terdengar, dilepaskan oleh obat abadi. Si Hao terkejut. Apa yang teman itu temui? Dia benar-benar ingin mundur, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menguatkan dirinya dan maju sedikit lebih jauh. Obat abadi ingin kembali seperti semula. Tetapi pada akhirnya, obat itu langsung mengenai Si Hao. Itu segera panik, tidak punya pilihan selain berbalik dan berlari, menyerbu ke depan. Si Hao sangat terkejut. Mereka tiba di lapisan bawah tanah di mana banyak dinding batu aneh mengelilingi mereka. Obat abadi sebenarnya tidak bisa melewati, secara efektif diblokir. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, area di depan tiba-tiba terbuka. Obat abadi bergegas keluar, apalagi melepaskan teriakan alarm, dengan sangat waspada. Segera setelah itu, Si Hao juga bergegas keluar dari bawah tanah, memasuki tempat yang aneh. Dia segera menjadi sedikit terpana. Dia akhirnya berhasil meninggalkan dunia bawah tanah, kembali ke permukaan. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini seharusnya masih merupakan kedalaman bawah tanah, namun dia hanya melihat tanah kuno yang luas. Tidak ada bumi di jalan, tempat ini tampak seperti pasar terbuka. Orang bisa melihat sosok di mana-mana, terlebih lagi beberapa benda aneh di tanah. Makhluk-makhluk itu bertukar dan menjual barang. Si Hao tercengang. Tempat macam apa ini? Apakah itu benar-benar pasar desa? Ada yang tidak beres, ini jelas kedalaman bawah tanah. Segera setelah itu, dia mengerti, dan kemudian dia menggigil ketakutan. Ini adalah area milik Ksatria Undead, pasar terbuka mereka. Dia benar-benar bertemu dengan begitu banyak dari mereka. Selain itu, dia melihat beberapa ksatria mayat hidup yang kekurangan energi kematian, sangat damai, hampir sama dengan makhluk biasa. Dia segera tahu bahwa ini adalah ksatria undead emas. Chapter 1482. Dia memasuki sarang ksatria mayat hidup. Si Hao sangat terkejut.
dia secara misterius memasuki jenis tempat bahaya ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus, satu kesalahan saja dan dia akan mati di sini. Itu karena para ksatria mayat hidup terlalu misterius, spesies yang sama sekali berbeda darinya. Selain itu, bagian yang paling menjengkelkan dari makhluk jenis ini adalah bahwa begitu mereka diganggu, sebagian besar dari mereka yang membuka maka mereka mati dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka berhasil lolos pada akhirnya, mereka tetap tidak akan memiliki kesimpulan yang bagus. Sekarang, tidak hanya ada satu atau dua ksatria mayat hidup, tetapi seluruh sara mereka. Kulit kepala Si Hao menjadi mati rasa, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di sana dengan tenang. Tangkai obat abadi itu juga tercengang, kehilangan kepalanya karena takut. Itu baru saja melarikan diri dari kedalaman tanah pemakaman paling kuno. Namun pada akhirnya, ia memasuki sarang serigala ini. Sekelompok ksatria mayat hidup melihat ke atas, menatap Si Hao, dan kemudian pada obat abadi, mata mereka semua dingin dan dalam, beberapa juga sangat kosong, kurang kekuatan hidup. Ini membuat orang merasa seolah-olah kulit mereka ditusuk, rasa sakit yang menyengat, bahkan lebih dingin lagi, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran sekelompok roh jahat. Si Hao merasa tidak nyaman. Sudah ada seorang ksatria mayat hidup yang pergi, jadi dia tidak bisa mundur sekarang. Terlebih lagi, itu bukan makhluk biasa, melainkan monster dengan 3 kepala dan 6 lengan. Seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Cahaya gelap berkedip dari waktu ke waktu, aura kematian menyebar. Ksatria undead ini setidaknya berada di self-release realm, kekuatannya sangat kuat. Si Hao menguatkan dirinya, berjalan maju ke area yang luas ini. Dia memilih posisi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, pada saat yang sama mengamati jika ada orang lain yang keluar. Ini adalah pasar terbuka dengan beberapa ksatria mayat hidup datang dan pergi. Seolah-olah mereka telah mendirikan kios, beberapa item artefak kuno yang aneh. Di depan, seseorang menunjuk, melepaskan jenis suara ini, menunjuk ke obat abadi, dan kemudian melihat ke arah Si Hao. Apa artinya ini? Si Hao tidak mengerti. Dia merasakan sakit kepala. Mungkinkah pertumpahan darah tak terhindarkan? Dia melihat ke kejauhan. Ada beberapa makhluk yang tidak berbeda dengannya, kekurangan energi kematian, tetapi mereka tidak biasa, memiliki penampilan heroik. Ini adalah ksatria undead emas. Mata Si Hao berkedip dengan cahaya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko, bertaruh, berpura-pura menjadi ksatria undead emas. Dia segera berpura-pura, dengan dingin melihat sekeliling, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menunjuk ke obat abadi, mengisyaratkan untuk itu datang. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suara, berkata, jika kamu tidak ingin ditanam di kuburan besar lagi, yang terbaik adalah jika kamu tetap di sisiku, tetap dekat denganku. Obat abadi terasa sangat tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar berani mengancamnya bahkan pada saat ini, dia benar-benar tenang. Semua obat umur panjang memiliki kesadarannya masing-masing, semuanya mampu berbicara. Saat itu, Si Hao sebelumnya bahkan melakukan percakapan dengan White Tortoise Carrying Immortal. Kamu berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada aku, namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Setelah obat abadi sedikit tenang, itu diam-diam ditransmisikan. Kami berbagi minat, ini untuk mencegahmu jatuh ke tangan ksatria mayat hidup, ditanam di kuburan, jadi temani aku, berpura-puralah aku adalah ksatria undead emas. Si Hao dengan cepat menjawab. Obat abadi segera terkejut. Kemudian, setelah gelombang keraguan, itu dengan tegas terbang. Rasanya manusia ini terlalu berani, mungkin cara ini benar-benar berhasil. Yang terbaik adalah jika kamu memainkan peranmu. Jika Anda menyakiti saya pasti akan mengekspos Anda. Kalau begitu, kamu pasti akan mati tanpa penguburan yang layak. Obat tua itu memperingatkan. Itu benar-benar tidak bisa merasa nyaman, takut Si Hao akan langsung memakannya. Bagaimanapun, itu adalah sebatang obat umur panjang, sesuatu yang hampir semua makhluk inginkan. Tenang, kita adalah semut di utas yang sama sekarang. Si Hao membuatnya tenang, cobalah yang terbaik untuk bermain bersama. Siapa yang mengira keduanya bekerja sama, satu orang satu obat? Jenis kerjasama ini benar-benar aneh, terutama karena obat itu adalah akar abadi. Belum lama ini, keduanya seperti api dan air. Kamu harus mengerti bahwa setelah kamu terekspos, paling banyak, aku akan dibawa pergi, dibawa ke hadapan Raja Mayat Hidup untuk menjadi peti matinya, sementara kamu pasti akan dicabik-cabik. Tidak,
kamu akan dimurnikan menjadi budak pemakaman, benar-benar menderita nasib di mana lebih baik mati daripada hidup. Obat abadi terus berlama-lama, mencoba yang terbaik untuk membuat Si Hao memahami konsekuensi dari melukainya, mencoba menakut-nakuti dia, takut bahwa Si Hao mungkin memiliki niat buruk. Santai aja. Si Hao menjawab, dan kemudian berkata, waktu mendesak, cepat dan balas mereka, atau ajari aku bahasa pemakaman kuno, buat aku terlihat lebih seperti ksatria undiat emas. Dia percaya bahwa obat tua ini pasti mengerti bahasa penguburan setelah tinggal di tanah kuno ini begitu lama. Selain itu, pemahamannya tentang Golden Undead Knights dan hal-hal lain pasti jauh melampaui orang normal. Obat tua itu secara mengejutkan bermain bersama, akar dan cabang-cabangnya yang lembut menjadi kurang dari 1 kaki, mendarat di bahu Si Hao, segera berbicara satu baris. Itu menemani Si Hao, membantunya keluar dari situasi berbahaya ini. Namun, itu masih tergantung di dada seperti hidupnya bergantung padanya, tidak mau menyerah. Di kejauhan, seorang ksatria mayat hidup berjalan mendekat, tersenyum sangat cemerlang. Dia tampak di bawah 30, tetapi kekuatannya menakutkan. Dia mencapai puncak alam rilis diri, apalagi, dia adalah ksatria undiat emas. Dia memiliki kepala rambut emas panjang yang sangat mempesona, berkibar di depan dadanya dan di belakangnya seperti sungai emas yang besar. Ini jelas seorang ksatria mayat hidup, tapi dia bahkan lebih dewa daripada makhluk suci. Kabut berharga berkibar di sekelilingnya. Obat tua itu seperti pengkhianat, mengobrol dengan ksatria mayat hidup emas ini, kecepatan bicaranya sangat cepat. Sungguh aneh, ksatria undiat emas sangat sedikit bahkan di tanah pemakaman paling kuno itu. Kecuali ada acara penting, tidak akan ada pertemuan sebanyak ini. Pohon umur panjang berbicara dengan ksatria mayat hidup sambil diam-diam mengirimkan suara ke Si Hao. Itu benar-benar bingung. Ini sangat aneh. Ksatria undiat emas sangat sedikit jumlahnya, pewaris ksatria undiat kuno dengan garis keturunan paling kuat. Biasanya, mereka tidak akan muncul dalam jumlah besar. Sementara itu, setidaknya ada beberapa lusin dari mereka di sini. Ada pria dan wanita di antara mereka, semuanya dikelilingi oleh kabut abadi, surgawi dan keberuntungan, seolah-olah sekelompok pewaris dewa yang paling kuat telah turun ke bumi pemakaman ini. Jangan hanya mencoba berbicara dengannya sendirian, cepat dan ajari aku sedikit bahasa penguburan kuno, ajari aku baris demi baris. Aku harus berbicara dengan mereka sendiri, atau penyamaran kita akan segera terbongkar, kata Si Hao. Ada begitu banyak ksatria mayat hidup di sekitar mereka, itu sangat berbahaya. Bahkan dengan inti pedang abadi di sisinya yang pasti memiliki beberapa kegunaan yang menakutkan, begitu itu benar-benar terbuka, itu mungkin hanya membawa bahaya yang lebih besar. Itu karena dia mungkin memprovokasi keserakahan ksatria mayat hidup yang kuat, mereka mungkin datang untuk merebut inti pedang. Obat lama tidak mau, tetapi masih mengajarinya baris demi baris, memungkinkan Si Hao untuk berbicara dengan ksatria mayat hidup emas di depannya. Meskipun bahasanya aneh, pengucapannya aneh, memahaminya sulit, Si Hao sekarang masih bisa berkomunikasi secara normal dengan ksatria mayat hidup di depannya. Bagaimanapun, saudara laki-laki Dao sangat tangguh, membawa obat umur panjang. Saya yakin Anda pasti akan mendapatkan keuntungan besar dalam contoh eksplorasi burial abis ini. Pria berambut emas yang sangat cemerlang yang bersinar seperti matahari ini berkata. Dia cukup santai dan tenang, membawa senyum hangat saat dia mengobrol dengan ramah. Si Hao terdiam. Ini jelas seorang ksatria pemakaman. Dalam pemahamannya, mereka adalah iblis di antara iblis, namun sekarang, pihak lain tampak lebih murni dan suci daripada dia. Dia merasa perlu mengubah persepsinya dengan cepat, tidak lagi memandang para ksatria mayat hidup sebagai hantu. Ini adalah ras yang aneh, menyebut mereka keturunan iblis abadi sepertinya cocok. Pada saat yang sama, pikiran Si Hao naik dan turun dengan emosi, sangat terguncang. Itu karena pihak lain benar-benar menyebutkan beberapa burial abis. Tempat macam apa itu? Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dengan membawa obat umur panjang bersamanya? Tidak heran obat tua itu tidak mau mengajarinya bahasa penguburan. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Si Hao menangani ini sendiri, dengan hati-hati menjawab sambil mengancam obat umur panjang, mengatakannya untuk segera menjelaskan apa itu burial abis, manfaat apa yang ada jika dia pergi ke sana. Lebih baik jika kamu segera menyerah, jangan pernah memikirkannya. Obat tua itu sangat marah, menolak dengan tegas. Indra surgawi Si Hao tajam. Dia segera tahu bahwa jurang pemakaman bukanlah tempat yang baik untuk obat-obatan umur panjang. Itu cukup takut, bahkan lebih tidak mau melanjutkan. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan segera terungkap.
Saya tidak punya cara untuk mengobrol dengannya tentang hal-hal ini, saya tidak bisa berbaur. Si Hao memperingatkan. Ada yang harus kita bereskan dulu. Begitu kami benar-benar keluar, kami berdua bisa bergerak sepenuhnya. Artinya aku bisa pergi kapanpun aku mau. Anda tidak dapat membatasi saya, atau ikan itu mati atau jaringnya terbelah. Kata pohon umur panjang. Si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa keluar yang dibicarakannya mengarah ke burial abis. Dia tercengang, dia pasti tidak ingin memasuki tanah rahasia klan pemakaman. Sekarang, sepertinya sesuatu yang sangat merepotkan telah muncul. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan apa yang disebut jurang pemakaman. Jika saya bisa, saya ingin pergi sekarang juga. Si Hao menghibur. Setelah mencapai kesepakatan bersama seperti ini, pria dan obat itu akhirnya dengan tulus bekerja sama. Tempat ini sama sekali tidak biasa, sebenarnya berdekatan dengan jurang hitam kuno dan misterius. Bahkan untuk para ksatria undead, tempat itu tak terduga. Bahkan para ksatria undead yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak memahaminya, sangat memujanya. Ketika Si Hao mendengar situasi seperti ini, dia langsung terkejut. Dalam perspektifnya, para ksatria mayat hidup jelas merupakan individu aneh yang tidak bisa dilihat. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa ini adalah tempat yang sulit bahkan bagi mereka untuk menginjakan kaki. Itu benar-benar tak terbayangkan. Raja pemakaman mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak pernah membicarakan hal ini. Kata obat lama. Hari ini, sudah waktunya jurang pemakaman ini dibuka lagi. Beberapa ksatria undead emas datang ke sini untuk keberuntungan alami. Itu karena setiap kali burial abis dibuka, akan ada harta surgawi, prasasti sutra dan hal-hal lain yang muncul. Mereka yang beruntung akan dapat menangkapnya. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.